Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cerdas, jumpa lagi ya di channel ini untuk belajar bersama menambah pengetahuan dan wawasan. Kali ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Sebelumnya kita mengingat dulu ya pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Sobat cerdas tentu tahu ya bahwa gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Lalu apa saja ya pengaruh gaya terhadap benda? Yuk kita mulai dari yang pertama ya. Pengaruh gaya terhadap benda yang pertama adalah gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh yang pertama, perhatikan ilustrasi berikut ini. Meja yang semula diam ketika didorong menjadi bergerak. Selanjutnya perhatikan ilustrasi berikut ini. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa bola yang ditendang menjadi menggelinding. Hal ini menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda diam menjadi bergerak. Contoh yang ketiga, perhatikan pada ilustrasi berikut ini. Mobil yang mogok didorong agar maju. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa gaya itu memengaruhi benda yang semula diam menjadi bergerak. Pengaruh gaya terhadap benda yang kedua. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Berikut ini contoh gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam, yaitu ketika bola yang ditendang oleh salah satu pemain sepak bola ditangkap oleh penjaga gawang. Atau seperti contoh pada gambar berikut ini, ketika seorang pengendara motor mengerem sepeda motornya, maka ban motor akan berhenti. Jadi menunjukkan peristiwa gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam, bukan? Pengaruh gaya terhadap benda yang ketiga adalah gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, sobat cerdas, berikut ini adalah contohnya. Ketika pemain kasti memukul bola yang dilemparkan kepadanya, bola itu akan terlontar ke arah lain sesuai dengan gaya yang diberikan. Sobat cerdas juga bisa melihat contoh berikut ini. Mobil yang dibelokkan ke kanan dan ke kiri juga merupakan peristiwa yang menunjukkan gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Pengaruh gaya terhadap benda yang keempat adalah gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Ya, berikut ini adalah contohnya. Tentu sobat cerdas sering ya naik sepeda. Ketika sobat cerdas mengayuh sepeda ini dengan pelan, maka sepeda akan berjalan dengan lambat, bukan? Tetapi sebaliknya, ketika sobat cerdas ini mengayuh sepeda dengan kuat, maka sepeda akan berjalan dengan cepat. Gaya memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat juga terjadi pada peristiwa berikut, yaitu ketika motor digas dengan sangat kuat, maka motor juga akan bergerak semakin cepat. Dan pengaruh gaya terhadap benda yang kelima adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya terdapat pada peristiwa berikut, yaitu ketika seorang perajin membuat gerabah dari tanah liat. Dalam keadaan basah, tanah liat ini bersifat lunak. Dengan menekan-nekannya, artinya perajin ini memberikan gaya pada tanah liat,
maka tanah liat dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Contoh yang lain terjadi pada peristiwa berikut. Ketika ada sebuah batu besar yang dipukul-pukul dengan palu, maka batu besar ini akan pecah menjadi batu kecil-kecil seperti gambar berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Mengapa kendaraan kita berjalan tersendat saat berada di jalan berbatu? Mengapa selembar kertas yang jatuh akan melayang-layang dulu sebelum jatuh ke bawah? Semua karena adanya faktor yang mempengaruhi gerak benda. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. 1. Bentuk benda. Setiap benda memiliki bentuk yang berbeda. Benda yang memiliki bentuk lingkaran akan lebih mudah bergerak daripada benda yang memiliki sudut, seperti segitiga atau segi empat. Cobalah menggelindingkan sebuah benda yang berbentuk lingkaran dan benda lain yang memiliki sudut. Benda yang tidak memiliki sudut atau benda yang lebih halus permukaannya akan lebih mudah menggelinding atau bergerak. 2. Berat benda. Semakin kecil atau ringan ukuran benda, semakin mudah digerakkan. Coba dorong kereta belanja saat kosong. Kereta akan melaju dengan kencang. Kemudian, coba letakkan beberapa barang di dalamnya. Dorong kembali kereta itu. Kereta akan melaju lebih pelan dari sebelumnya. Sekarang, coba tambahkan lebih banyak barang di dalamnya. Lalu, dorong kembali kereta dan lihatlah apa yang terjadi. Kereta akan bergerak pelan karena beban barang-barang yang ada di dalam kereta. 3. Luas permukaan benda. Luas permukaan benda akan mempengaruhi gerak benda. Coba kita siapkan 2 lembar kertas yang sama. Remas salah satu kertas sehingga membentuk gumpalan. Kita jatuhkan bersama kedua kertas tersebut. Kertas yang diremas akan jatuh lebih cepat dibanding dengan selembar kertas yang tidak kita remas. Ini karena luas permukaan kertas yang lebih lebar dibanding dengan kertas yang telah berbentuk gumpalan. 4. Permukaan lintasan atau bidang yang dilalui benda. Semakin kasar permukaan yang dilalui benda, semakin sulit benda bergerak. Coba perhatikan saat kalian berkendara di jalan yang halus dan jalan yang berbatu. Di jalan yang halus, kalian dapat melaju lebih kencang dan cepat. Sementara di jalan yang berbatu, laju kendaraan akan tersendat dan bergerak pelan. Sampai di sini dulu pembahasan tentang pengaruh gaya terhadap benda. Terima kasih sudah belajar bersama di channel ini. Semoga video ini bermanfaat bagi siapa saja. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.